Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat datang peserta didik baru kelas 7. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Lasuswa. Mari belajar ilmu pengetahuan alam bersama saya, Ibu Hurni Bahudin. Pada pertemuan pertama bab 1, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. IPA singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Dari kepanjangannya, IPA ilmu pengetahuan alam. Jadi, objek-objek yang dipelajari dalam IPA meliputi semua benda yang ada di alam, seperti tumbuhan, hewan, matahari, dan air, dan segala interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi, dapat didefinisikan IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam. Nah, muncul pertanyaan. Apa saja yang terdapat di sekitar kita? Yang terdapat di sekitar kita ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup contohnya ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk tak hidup atau benda mati contohnya ada matahari, ada awan, planet, dan air. Objek IPA itu ada dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik, objek yang terdiri dari makhluk hidup. Objek abiotik, objek yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, bagaimana cara kita untuk mengamati objek-objek IPA tersebut? Jadi, ada 3 langkah penting untuk mengamati objek-objek IPA tersebut. 3 langkah penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Nah, yang kedua, inferensi. Yang ketiga, mengomunikasikan. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu dari 3 langkah penyelidikan IPA tersebut. Langkah yang pertama yaitu pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Contoh, pada saat kita mengamati tumbuhan kaktus ini, berarti kita menggunakan panca indera kita. Atau dengan menggunakan lup. Nah, ini ada gambar lup. Lup ini berfungsi untuk melihat bagian tumbuhan yang lebih kecil. Contoh, spora pada tumbuhan paku atau tumbuhan lumut. Atau dengan menggunakan teropong ini. Nah, teropong ini berfungsi untuk melihat benda-benda langit. Atau dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop. Nah, mikroskop ini digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang kita.
Nah, langkah yang kedua yaitu inferensi. Langkah ini merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Contoh, dari hasil pengamatan tumbuhan kaktus tadi, kita dapat membuat suatu inferensi, yaitu membuat salah satu ciri dari tumbuhan kaktus tersebut. Nah, ciri-ciri kaktus itu misalnya berduri, berwarna hijau, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengomunikasikan. Hasil pengamatan bisa dikomunikasikan baik secara lisan atau tulisan. Yang dikomunikasikan adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, bagan, atau gambar lain yang relevan. Nah, bagaimana? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang ada bahan evaluasi. Amatilah 3 tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi, mengamati 3 tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Tuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dalam bentuk tabel. Ini ditulis di buku tugas. Sekian, itu saja materi kita kali ini pada pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.